Dari ketatnya persaingan Premier League hingga aksi seru di Copa del Rey, tak lupa bursa transfer yang makin panas dengan pergerakan pemain bintang. Ada yang makin dominan, ada yang mulai goyah, dan ada pula yang harus menerima kenyataan pahit di musim ini. Di sisi lain, Spurs bersiap menyapa Asia dalam tur pramusim mereka. Dan bintang muda seperti Claudio Acheperry akhirnya merapat ke Manchester City. Tapi ada juga kisah pahit Vitor Roque yang sempat digadang-gadang jadi bintang masa depan malah mampir kembali ke Brasil. Siap untuk semua update seru ini? Yuk kita bahas satu persatu. Bayern Munchen mengejutkan publik dengan menarik tawaran perpanjangan kontrak untuk Joshua Kimmich. Hal ini berarti sang gelandang akan berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang. Kimmich yang merupakan salah satu pemain kunci Bayern dalam beberapa tahun terakhir kini menjadi incaran banyak klub top Eropa. Apakah ini akhir dari era Kimmich dan Bundesliga atau ada kejutan lain yang menanti? Kita lihat aja ke depannya ya guys. Spurs siap menyapa para penggemar di Asia dalam tur pramusim mereka. Korea Selatan hampir pasti masuk dalam daftar tujuan, sementara Hong Kong juga dalam pembicaraan. Bagi para penggemar Son Heung-min, ini jadi kesempatan emas untuk melihat kapten timnas Korea Selatan beraksi di kampung halamannya. Tottenham ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum musim baru dimulai. Bintang muda Argentina ini akhirnya resmi bergabung dengan Manchester City setelah masa pinjamannya di River Plate berakhir. Saya suka menyerang, menggiring bola dan melewati pemain bertahan. Semoga saya bisa cepat beradaptasi dan mencetak banyak gol. Dengan gaya permainannya yang eksplosif, apakah Acheperry bisa mengikuti jejak sukses para bintang Argentina di Premier League? Kita lihat aja ke depannya ya guys. Wonderkind berhasil kini gagal bersinar di Barcelona dan kini hampir pasti kembali ke negaranya. Palmeiras dikabarkan siap menyelesaikan transfernya setelah mencapai kesepakatan 25 juta euro dengan Barcelona. Meskipun kembali ke Brasil bisa jadi restart yang baik bagi Roque, banyak yang bertanya-tanya apakah ini pertanda karirnya di Eropa sudah selesai sebelum benar-benar dimulai. Liverpool kembali menunjukkan dominasi mereka di Premier League dengan kemenangan meyakinkan atas Newcastle di Anfield. Dominik Szoboszlai membuka keunggulan cepat di menit ke-11 dengan tendangan akurat yang menghujam gawang ke Maguire. Newcastle mencoba bangkit namun pertahanan Liverpool tampil solid dengan Virgil van Dijk menjadi tembok kokoh di lini belakang. Di babak kedua, Alexis Mac Allister menggandakan keunggulan The Reds pada menit ke-63 lewat sepakan keras yang tak mampu dibendung kiper lawan. Dengan hasil ini, Liverpool semakin nyaman di puncak klasemen dengan keunggulan 13 poin dari pesaing terdekat. Old Trafford menjadi saksi pertarungan dramatis antara klub papan bawah yaitu Manchester United dan Ipswich Town. The Red Devil harus bekerja ekstra keras setelah kehilangan Dorgu yang mendapatkan kartu merah di menit ke-43. Ipswich sempat mengejutkan tuan rumah dengan gol cepat dari Pilagene di menit ke-4 sebelum Sam Morsi mencetak gol bunuh diri pada menit ke-22 membuat skor imbang. Namun Pilagene kembali membawa Ipswich unggul di menit ke-45+2 dengan penyelesaian cantik. United tak tinggal diam, Matthijs de Ligt menyamakan skor di menit ke-26 lewat sundulan keras. Kemudian di awal babak kedua, Harry Maguire menjadi pahlawan dengan gol kemenangan di menit ke-47. Meskipun bermain dengan 10 orang, United tetap tampil solid hingga peluit akhir berbunyi. Arsenal kembali terpeleset setelah hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Nottingham Forest. Meski tampil dominan dalam penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang, The Gunners gagal memecah kebuntuan. Gabriel Jesus dan Martin Odegaard beberapa kali mengancam, tetapi penyelesaian akhir yang kurang tajam membuat Arsenal harus puas dengan 1 poin. Nottingham sendiri tampil disiplin dalam bertahan dengan kiper mereka melakukan beberapa penyelamatan gemilang. Dengan hasil ini, Arsenal semakin tertinggal dari Liverpool dalam perebutan gelar Premier League. Apakah mereka bisa segera bangkit atau justru sebaliknya? Juventus harus mengakhiri perjalanan mereka di Coppa Italia lebih cepat setelah kalah dari Empoli dalam drama adu penalti. Empoli unggul lebih dulu di menit ke-24 lewat gol Maleh sebelum Kapren Tura menyamakan kedudukan di menit ke-66. Juventus mencoba menekan di sisa waktu normal, namun gagal mencetak gol tambahan. Dalam adu penalti, Empoli tampil lebih tenang dengan 4 eksekusi sempurna, sedangkan Juventus hanya mencetak 2 gol dan gagal dalam 2 kesempatan.
Hasil ini menjadi pukulan telak bagi Thiago Motta yang musim debutnya di Juventus sejauh ini belum berjalan sesuai harapan. Apakah ini pertanda Juventus perlu perubahan besar? Allegri pergi, Motta masuk, tapi hasilnya masih jauh dari ekspektasi. Juventus harus segera mencari solusi jika ingin kembali ke puncak kejayaan mereka. Real Madrid melaju ke babak berikutnya di Copa del Rey setelah menang tipis atas Real Sociedad. Endrick yang baru akan resmi bergabung dengan Los Blancos pada musim panas nanti mencetak satu-satunya gol di laga ini pada menit ke-19. Gol tersebut menjadi bukti bahwa Madrid tidak salah menginvestasikan masa depan mereka kepada wonderkid Brasil ini. Meskipun menang dengan skor tipis, Madrid tetap menunjukkan mental juara dengan mengontrol jalannya pertandingan. Carlo Ancelotti pasti puas dengan perkembangan timnya, sementara fans Madrid semakin tak sabar menanti kedatangan Endrick di Santiago Bernabeu. Masih banyak laga seru dan kejutan yang menanti. Apakah Liverpool bisa terus menjaga dominasinya? Atau apakah Arsenal bisa bangkit? Dan siapa aja nih klub yang akan bergerak di detik-detik terakhir bursa transfer? Semua akan terungkap dalam waktu dekat. Jangan sampai ketinggalan update terbaru. Tetap ikuti terus berita sepak bola dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.